Halo, Halo, gak gimana kabarnya? aman. Baik. Yoi, Lu sendiri gimana, Bay? baik dong kita. Jadi hari ini mau ngomongin apa gak? Kita hari ini, sebenarnya hari ini kita collab ya. Ini jadi Mm-mm. buat pendengarnya Joshua, lu manggilnya apa nih kalau pendengar lu? Ya Jos sih, Jos aja. Eh, Sama Jadi, dari Anytalks kita mau apa ya istilahnya collab ya, ngobrol-ngobrol santai aja sih. yang ngobrol aja lah. Jadi nggak terlalu banyak apa ya? Nggak terlalu banyak. Kalau misalkan di podcast gue sih kan kebanyakan ilmu gitu ya, sharing ilmu. Hmm, Jadi sekarang mah kita ngobrolin yang dari hati ke hati gitu lah. karena kita senasib ya, senasib sama-sama anak Yoi. tunggal. Nah iya, kita mau ngomongin anak tunggal hari ini. Heeh. Jadi gimana gak? Apa yang ada di pikiran lu mengenai anak tunggal? Jadi sebenarnya gimana ya? Sebenarnya udah apa ya? Udah kebiasa sih karena lu dari lahir sampai sekarang kan anak tunggal gitu. Cuman karena menurut gua kayak menarik aja sih buat dibahas karena kadang-kadang tuh ada beberapa orang yang eh, punya pandangan atau stereotip tertentu sama anak tunggal gitu. Misalnya kayak anak tunggal tuh manja lah, nggak tahan banting, terus kayak yang oh ya anak satu-satunya pasti ya apa aja yang dipengen itu pasti dikabulin gitu. Menurut lu gimana tuh? Kalau gua ya, kalau misalnya kita ngomongin yang namanya anak tunggal itu kan, gua nggak tahu ya, gua nggak tahu lu ngerasain atau enggak. Cuman kalau gua sih ngerasanya gini loh, yang namanya anak tunggal tuh, apalagi kita gitu ya, kebanyakan teman-teman kita itu bukan anak tunggal, ngerti gak sih? Nah, iya Jadi iya benar. kebanyakan kan mereka tuh kan anak yang ya at least dua bersaudara gitu kan. Mm-mm. Jadi ketika kita mau ngomongin ini pun ya orang-orang tuh nggak banyak yang related, ya nggak sih? Iya benar nggak kayak kalau misalnya kita ngomongin tentang pendidikan, mungkin sistem pendidikan Hmm. di Indonesia yang kurang bikin kita nyaman. Orang kan mungkin kayak Hmm. oh iya gue ngerasain nih gitu. Cuman kalau Ya, ngebahas tentang anak tunggal tuh kayak ya gue nggak ngalamin sih gitu kayak ya gue betul. punya adik, gue punya kakak atau mungkin gue anak tengah gitu. Jadi kayak nggak pernah ngalamin gitu dan bukan sesuatu yang bisa dialamin gitu, ngerti nggak sih kayak Iya, misalnya lo iya, iya. nggak bisa lu dapetin lah kayak istilahnya udah ya udah terima takdir aja lu jadi anak tengah atau gimana. Betul, betul. Dan apa ya kayak maksudnya yang namanya anak tunggal kan emang ya balik lagi yang tadi lu bilang kayak ya itu kan udah dari lahirnya kan kayak begitu ya nggak sih? Jadi Mm-mm. ketika lu mau cerita juga lu tuh harus bener-bener bisa nyari orang yang emang anak tunggal juga gitu kan. Benar. Dan itu tuh susah ya nggak sih, bener-bener harus satu-satu dulu dilihat tuh dulu ya. Kalau misalkan ternyata si orangnya cocok gitu kan, kalau misalkan ternyata Mm-mm. diajak ngobrol nggak cocok ya susah juga gitu ya nggak sih Mm-mm. gitu. Dan terus sebenarnya pengalaman gue ya kalau dari gue waktu SD dulu kalau ngobrol tuh kayak eh, pasti ada kata cici gua, kakak gua, terus adek Hmm, gua hmm, gitu. hmm. Kayak iya kayak kalau ngobrol tuh ada selingan mereka kayak oh iya iya adek gua sekolah di sini atau misalnya Nah, iya kalau gua dijemput sama kakak gua gitu. hmm, 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 hmm. Bener bener bener. Dan ini loh gak, gue pengen nanya ke lu sih. Sebenarnya gue pengen tahu apa ya kayak pandangan dari lu sendiri ya. Kalau misalkan gue ngelihat orang-orang lain ya, yang dimana mereka itu emang punya saudara, maksudnya kayak kakak atau adik gitu ya. Gue ngerasa kalau misalkan orang lain itu mungkin bisa gue bilang kayak ada temen lah, at least di rumahnya itu kayak seakan-akan ada temen lain gitu selain dari Hmm. orang tuanya gitu ya nggak sih. Mm-mm, Dan mm-mm. gue tuh ngerasa kalau gue sebagai anak tunggal gitu ya, gue ngerasa gue tuh nggak ada temen di dalam keluarga itu selain dari orang tua gue gitu. Jadi yang bener-bener seumuran gitu, ngerti gak sih maksud gue gitu. Iya iya iya, ngerti gua. Kayak Nah, istilahnya kayak teman teman ribut lah, teman apa ya? nah Kalau iya waktu itu. kecil tuh kayak kalau anak kecil kan suka kayak bersekongkol gitu loh, kayak lu Iya. kayak berkonspirasi gitu antara kakak adik gitu kan. Nah, Nah anak itu tunggal dia. mau sekongkolan sama siapa gitu. Mm-mm, mm-mm. Makanya itu gue kayak gue nggak tahu ya. Eh, lu ngerasa gak sih kalau misalkan di dalam keluarga ketika lu menjadi seorang anak tunggal, lu pernah gak sih ngerasa
lebih merasa sepi ketimbang orang-orang yang mungkin dia tuh punya kakak atau adik gitu. Em, Situasional sih ya sebenarnya. Kadang gue kayak ngerasa enak aja gitu. Ah, Kalau lagi ngapa-ngapain kan kayak, kalau misalnya lu ada di posisi sebagai seorang kakak kan mungkin ada lu lagi perlu bantuan, lu harus meninggalkan kerjaan lu yang lagi lu kerjain gitu. Misalnya lu lagi istilahnya lu lagi mencari kenikmatan lu dari nonton Netflix misalnya, nonton YouTube, dan tiba-tiba ada lu minta tolong harus oh iya bentar dulu atau apa dulu gitu. Kalau Oke. kalau sebagai ade, apa ya, kalau lu sebagai ade mungkin nggak tahu, ade tuh kadang suka disuruh-suruh sama kakaknya nggak sih? Kalau kalau Nah itu dengar-dengar gue tuh nggak tahu. suka ada kan yang kayak Suka ada "Ya, sih tolong iniin ya." biasanya. Mm-mm. Ya lebih rame aja sih. Apa sih suasana rumahnya. Kalau gua sebenarnya ada masa-masa di mana sebenarnya gue perlu teman ngobrol gitu ya kayak, dan kadang nggak semua yang lo obrolin itu bisa lu sampein ke orang yang usianya jaraknya lebih jauh gitu. Kalau misalnya Betul. jadi kalau kadang perlu teman sebaya lah ya gitu ya. Kadang ada sih momen-momen kayak ya gue mau cerita sama siapa, justru kadang sama teman juga kan. Kadang lu nggak selamanya lu bisa percaya 100% sama teman kan, apalagi masalah-masalah yang menurut lu itu privacy banget lah gitu. Iya, internal gitu ya, internal keluarga gitu ya. Jadi emang iya sih, gue rasa sih kayak maksudnya ya kalau seandainya lu ngobrolin ke orang tua lu juga ya kan beda generasi ya nggak sih. Jadi kayak dia pun mungkin nggak ngerti sama masalah yang lu alami sekarang gitu. Tapi kalau misalkan yang namanya kakak atau adik, apalagi kalau misalkan umurnya deketan gitu, mungkin beda 2 tahun, beda 3 tahun, itu seakan-akan kayak lu punya best friend gitu di dalam keluarga yang Benar-benar tiap hari itu lu bakal ngeliat gitu. Gitu. Dan ini loh, gue gini ya, gue nggak tahu ya lu pernah denger atau nggak, cuman gimana gue punya beberapa temen gitu ya, beberapa temen ada cewek atau nggak cowok gitu, yang dimana dia tuh kalau misalkan dia kan punya adik atau nggak punya kakak gitu ya, dan gue tuh ngerasa kalau mereka tuh deket banget gitu, karena ketika di sosial media atau mungkin di rumahnya gitu ya, atau mungkin dimanapun mereka tuh kayak akur banget, kayak kemana-mana mungkin bareng gitu, dan habis itu mungkin gimana apa mau cerita juga pasti ada temennya gitu, setiap saat tuh ada gitu. Dan apa ya, kayak itu tuh sesuatu yang menurut gua ya, yang menurut gua gitu, apa itu tuh gak bisa kita rasakan gitu ya nggak sih. iya sih benar. Dan ya emang maksudnya kayak apa ya, ada beberapa di luar sana yang memang si kakak beradiknya itu mungkin gak akur gitu ya, sampai kapanpun mungkin gak pernah deket, tapi ya itulah maksud gue, kayak gue ngerasa kayak asik ya kayaknya kalau misalkan punya adik atau punya kakak yang tiap hari bisa ngajak ngobrol dan akur gitu ya gak sih. Apalagi kalau misalnya kalau sesama cowok gitu kan kadang suka main game bareng gitu kan. Iya. Bener apa sebenarnya iya sih. Cuman kalau gue sebenarnya di dekat rumah gue tuh ada rumah nenek gue gitu. Jadi di situ ada cici sepupu gue, ada adik sepupu gue rada jauh sih, umurnya beda 12 tahun. Terus ada juga sepupu gue yang sebenarnya sepantaran juga gitu. Maksudnya gue agak bisa merasakan lah, tapi ya semerasakannya lu sebagai anak tunggal kan nggak kayak bangun tidur lu ketemu langsung ngobrol, terus kayak nggak seintim itu loh gitu. Bener. Dan ya gue juga punya nih temen cewek gitu ya, dia tuh punya kakak perempuan gitu ya, dan dia tuh mungkin beda, gue nggak lupa ya, kayaknya bedanya 1 tahun atau 2 tahun gitu, gue lupa. Dan lucunya adalah mereka tuh mukanya tuh lumayan mirip gitu ya, tampangnya lumayan mirip, bener-bener kayak mirip banget. Terus kayak mereka tuh punya job yang sama, nggak sama-sama banget, maksudnya kayak dua-duanya tuh suka jadi make up artist gitu berdua. Terus kayak suka ngajarin orang tentang make up di Instagram, dan mereka tuh kayak setiap kali cicinya ngupload sesuatu di IG
terus si dedenya nge-komen, atau nggak pas dedenya ngebikin sesuatu di IG, cicinya nge-komen gitu, dan saling iya, kayak iya. support gitu loh. Ah, ah, ah. Gitu ya, kayak apa ya, kita gue nggak tahu ya, mungkin kayaknya asik aja gitu ya nggak sih kalau misalkan punya kayak gitu gitu. Tapi kalau dilihat ya mungkin kayak mungkin kita ngiri, atau ya ngiri lah ya sebutan kasarnya, kayak Iya. ngiri sama orang yang punya kakak tadi. Tapi mungkin di satu sisi juga mereka juga kadang ngiri juga nggak sih sama anak tunggal, kayak ada momen-momen di mana mereka kayak gue kayak pengen banget sendiri gitu, gue nggak pengen punya adik atau kakak yang ngegangguin gitu. Gitu. Bisa juga sih. Gue juga pengen tahu dari lo ya, kalau misalkan ini kita terlepas dari masalah kakak atau adik gitu ya, kita gue mau ngomongin tentang anak tunggalnya. Kalau gue penasaran sama lo, kalau misalkan lo sebagai seorang anak tunggal, lo dekat nggak sih sama kedua orang tua lo gitu? Kalau gue deket sih, apa ya, kadang tuh kalau kakak adik gitu ya, kan kadang ada yang lebih dekat ke bapaknya, ada yang lebih dekat ke ibunya. Kalau gue sih sebenarnya apa ya, balance sih gitu, dekat maksudnya mau cerita ya kedua-duanya nyambung-nyambung aja gitu. Nah, mungkin ini adalah, kalau kata gue sih, ini bedanya gue sama lu. Gak gini, kalau misalnya kita ngomongin tentang orang tua gitu ya, kalau dari perspektif anak tunggal gitu ya, kalau misalkan dari perspektif orang yang punya dua bersaudara gitu ya, mungkin si papanya lebih dekat sama yang anak keberapa gitu, misalkan kan kayak gitu kan, kebanyakan kayak gitu kan. Nah, kalau tadi lu bilang lu balance sama orang tua lu, nah gue pengen ceritain dari sisi gue nih kan, karena gimana tuh? dari sisi gue adalah orang yang tidak terlalu dekat sama orang tua gue kan, gitu. Dan lu bayangin apa ya istilahnya, gue tuh anak tunggal, dan ya gue di rumah tuh tidak punya banyak teman ngobrol, yang pertama. Terus yang kedua, gue tidak terlalu dekat sama orang tua gue, kayak gue nggak pernah, ya jarang ngobrol, jarang apa ya, karena dia juga kerja gitu kan. Dan abis itu pelarian gue adalah kebanyakan ke teman-teman gue, gak gitu. Jadi bener-bener kayak gue tuh punya beberapa temen yang memang gue tuh sudah menganggap dia keluarga gue gitu, ngerti gak sih? Iya. Jadi gue tuh mau ngeceritain aib gue sekalipun yang paling dalam apapun, gue berani kalau sama dia gitu. Kalau sama lu, sih, gitu. Gue sama sih sebenarnya. Kadang ada beberapa teman yang emang kalau gue lagi butuh cerita ya cerita sama mereka gitu. Mungkin ya karena sama sih pelariannya ke situ, karena lu mau gimana pun butuh teman sebaya buat cerita gitu kan, yang punya pandangan mirip sama lu lah. Karena kalau teman sebaya kan nggak jauh-jauh pandangannya, mungkin masih ada kemiripan gitu. Benar sih. Tadi kan kita udah ngomongin dari sisi sosial ya. Sekarang kita coba ngomongin dari sisi apa ya, kehidupannya gitu. Karena kan podcast gue spesialis kehidupan. Gue mau ngomongin coba dari sisi sebagai anak tunggal. Itu kan berarti beban orang tua lo kan dibebaninnya ke lu doang. Iya, benar. Nah, gue pengen tahu dulu dari lo. Kalau misalkan lo sebagai anak tunggal nih, lo melihat dari buat masa depan lo sendiri aja. Yang paling gampang deh, kita ngomongin tentang beberapa tahun dari sekarang gitu. Lo udah punya planning belum sih, kayak lo harus gimana gitu? Udah sih, gue sebenarnya udah ada planning dalam berapa ya, sekarang tahun 2020, 2 tahun lagi gue lulus. Kebetulan bokap gue kerja, jadi nggak ada usaha yang harus gue lanjutin gitu kan, nggak ada. Ya maksudnya gue lebih punya kebebasan buat milih antara mau kerja atau mau usaha sendiri atau gimana. Planning gue sih sebenarnya setelah lulus cari pengalaman dulu, magang sambil nabung, mungkin abis itu gue sih sebenarnya dari SMA tuh udah terdoktrin buat akhirnya pengen bikin usaha sendiri gitu. Jadi nggak kerja gitu, tapi ya mau gimana pun awal stepnya mungkin lo harus cari pengalaman dulu buat kerja. Jadi mungkin gue akan magang dulu, kerja dulu, habis itu mungkin buka usaha sendiri dan lain-lain gitu.
Oke. Itu Mm-mm. emang ini ya, berarti lu udah ada kedepannya mau ngapain gitu ya, kayak Dan eh, sebenarnya se- uh, wah. dan maksudnya orang tua gue pun cukup apa ya istilahnya berkecukupan untuk misalnya nanti setelah mereka pensiun pun bisa apa ya nggak menciptakan generasi sandwich, ngerti nggak? Generasi Apa sandwich itu? tuh yang generasi sandwich tuh generasi yang dimana dia kerja harus Ah. menghidupi orang tuanya dan harus menghidupi si anaknya gitu, jadi dia di tengah-tengah Oh. pengeluarannya lebih banyak gitu loh. Oh, iya 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 iya. Berarti Uh, orang tua lu itu udah nge-planning supaya nanti itu lu dia ngebebanin lu gitu. Maksudnya Hmm. walaupun nggak kelihatan langsung, cuman kelihatan lah dari pola hidupnya juga nggak yang istilahnya boros gitu. Hmm. I see, I see. Kalau Ya, kalau lu gimana tuh? nah, kalau dari posisi gue sendiri ya, eh, orang tua gue juga sama dengan lo, yang dimana ketika, nah gini nih, ini ada sisi dari sisi lucunya dari orang tua gue, yang Hmm. dimana, oh gini, yang namanya orang anak tunggal itu kan orang-orang suka bilang kalau mereka tuh anak yang manja, ya nggak sih kak? Kebanyakan Manja. orang kan dikasih segala gitu kan sama keluarganya gitu kan. Nah kalau gue berhubung, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin orang tua gue tuh menciptakan sebuah apa ya, kayak ya sama kayak ngedoktrin gue, kalau dia tuh bilang kalau nih loh, keluarga kita tuh tidak terlalu bagus ekonominya. Jadi ketika dia bilang seperti itu, dia tuh seakan-akan biar gue tuh sadar gitu, nggak selalu Hmm. jadi orang yang boros, nggak selalu ngabisin uang gitu. Dan Hmm. sehingga dari dulu, zaman zaman dulu gue kecil sampai sekarang itu, gue tuh memang diajarkan untuk tidak minta-minta sama orang tua gue. Dan dan kelihatan juga dari cara dia mengatur keuangannya itu, setiap bulan itu gue tuh ngeliat orang tua gue, uang uang apa ya istilahnya, uang pemasukan setiap bulannya itu dia tuh selalu habis gak. Dan gue tuh nggak ngerti awalnya, ini kenapa sih Hmm. ini orang kok habis terus pemasukannya. Gue kira tuh karena boros atau gimana. Ternyata setelah gue tanya-tanya ke orang tua gue sempet cari waktu lah untuk ngobrol sama dia gitu ya. Ternyata dia itu nabung dari sekarang biar nanti kalau misalkan sudah tua dia tuh nggak ngerepotin gue, katanya gitu. Iya iya. Soalnya ya memang Hmm. orang tua gue juga kan, kalau misalkan gue boleh cerita, dia tuh umurnya udah 50 sekian lah, gue udah 52 kalau nggak salah, 53 52-an. Oke. Dan dia tuh kan ya bentar lagi pasti pensiun dong, ya nggak sih, udah umurnya udah segitu. Dan ya karena dia tuh takut gitu, maksudnya takut gue tuh kebebanin sama hidupnya dia, jadi dia tuh emang dari sekarang itu dia udah wah disiapin deh semuanya gitu. Hmm. Ya Apalagi gak. kalau gue sebenarnya bener sih kan, katanya anak tunggal itu segalanya diturutin gitu kan. Kalau gue dari kecil sebenarnya beberapa kali ya, kalau belakangan sih kalau udah gede gue udah jarang minta-minta barang atau apa. Kalau waktu kecil tuh gue suka kayak misalnya waktu masih SD gitu, ngelihat Hmm. temen gue punya diecast mobil gitu kan, mobil-mobilan. Anak kecil ngeliat kayak itu bagus gitu kan, gue Ah, kayak iya. pengen gitu kan, minta. Iya. Dan nggak langsung dikasih gitu loh. Hmm. Maksudnya kayak ya lu mungkin ini banyak sih orang tua yang punya pola didik kayak gini, kayak lu nilainya yang bagus dulu, lu buktiin dulu kalau nilai lu bagus, lu boleh nanti dibeliin deh gitu, ngerti nggak? Jadi lu harus dari kecil tuh diajarin buat nggak langsung menerima, nggak take it for granted gitu, bahwa sesuatu tuh ada apa ya, ada proses, ada nilai yang harus lu beli istilahnya gitu loh. Ya, ya, ya. Dan dulu juga gue sempet pengen beli apa, tablet kan, tablet tab gitu. Tab. Pas minta itu akhirnya ya dikasih sistem kayak reward and punishment, lu ngerti nggak? Kayak jadi lucunya gini, dulu tuh waktu kecil tuh kan gue apa, alergi pilek gitu kan, jadi sering Oke. pakai tisu lah. Dan dulu tuh sering kayak buang tisu sembarangan di kursi, di meja, jadi nggak langsung buang tempat sampah gitu. Nah dulu tuh dibikin sistemnya gini, pokoknya kalau hari itu lu nggak ada sampah sama sekali, lu dikasih sehari itu, gue lupa lah angkanya berapa, pokoknya hari itu dikasih segitu gitu.
kalau misalnya nanti hari itu lu ada sampah per satunya itu harganya berapa gitu. Ngerti nggak? Jadi gitu. Jadi sistemnya tuh nggak minta langsung dikasih. Jadi bener apa ya, pola dirinya emang lo harus berjuang buat sesuatu gitu. Nggak tiba-tiba sesuatu tuh lo bisa lo dapetin dengan segampang itu gitu. I see. Berarti emang lu nggak, emang ya orang tua lu tuh pengen supaya lu tuh nggak manja banget, segala tuh harus diturutin, harus dapet secara instan gitu, supaya lu benar. juga dapet mindset bahwa semua itu ada prosesnya, ya nggak? Benar. Ya emang jadi anak tunggal tuh emang, kalau misalkan lu gue pengen tahu, kalau misalkan lu dikasih apa ya, mungkin dikasih kesempatan untuk punya seorang kakak atau adik dalam sehari gitu ya, enggak? Ini anggap aja. Kalau misalkan lu dikasih kakak atau adik dalam sehari, lu pengen coba apa sih sama mereka gitu, sama adik atau kakak lu gitu, yang lu pengen rasain gitu? Kalau sama kakak ya sehari tuh gue pengen apa ya? Ntar gue bingung. Ini sih lebih ke cerita bareng kan, kayak kalau lu punya kakak, dia punya pengalaman hidup yang lebih panjang dari lu kan. Meskipun mungkin cuma setahun 2 tahun di atas lu gitu. Cuman setahun 2 tahun itu kan setahun 2 tahun yang nantinya bakal lu lewatin gitu. Dan lu tuh pengen, gue tuh pengen tahu gitu. Gimana sih lu ngelewatin setahun 2 tahun di dunia lu tuh kayak gimana sih kehidupannya gitu. Gitu. Sedangkan kalau gue punya adik, gue bakal lebih ke apa ya, ngajarin dia apa yang dia pengen tahu gitu. Misalnya dia pengen belajar, kalau misalnya dia masih masih SMA atau SMP, ya gue ngajarin dia mata pelajaran yang lagi dia jalanin gitu, atau apa, terus kayak apa aja yang selama ini gue udah dapetin. Ya balik lagi ke tadi gitu. Kalau posisi seorang adik, gue pengen tahu apa yang akan terjadi setahun 2 tahun ke depan. Kalau di posisi kakak, gue justru pengen ngasih tahu nih ke adik gue setahun 2 tahun ke depan tuh bakal kayak apa gitu loh. Ya. Kayak dibalik doang ya. Dibalik aja sih kayak gitu. Kalau gue, kita ngomongin tentang adik atau kakak, kalau gue sama nggak? Jadi even gue punya adik atau kakak, gue bakal melakukan hal yang sama, yaitu gue tuh pengen mereka tuh jadi temen main gue. Gini, karena kalau gue selama ini sebagai anak tunggal gitu ya, seandainya gue mau main sama temen sekolah atau temen mana gitu ya, berarti kan gue harus pergi sendiri. Gue tuh harus pergi ke sana, apa maksudnya, kayak nunggu di sana sendiri sampai teman gue datang gitu kan. Nah, gue tuh kalau misalkan gak ada teman yang ngajak gue main, ya gue paling di rumah, atau nggak gue main, atau nggak gue jalan kemana sendiri gitu. Nah, gue tuh pengen kalau misalkan punya kakak atau adik sehari aja, gue pengen ngajak dia main kemana aja gitu. Jadi seakan-akan kayak gue tuh main sama seseorang yang ketika nantinya gue pulang ke rumah pun dia tetap bareng sama gue, ngerti nggak? Ya jadi nggak usah lu tunggu, kayak bareng aja terus sama lu gitu ya. Bener, dan ya lu pulang pergi tuh ada temen gitu ya nggak sih? Itu kan asik ya. Iya bener. Salah dan satunya itu sih bener. Apa tadi lo ngomong? Salah satunya itu sih. Kalau selama ini gue pergi kemana-mana tuh kayak nyetir sendiri, kemana-mana sendiri, apa gitu kan. Kalau lu punya adik atau kakak kan mungkin kayak pulang kuliah jemput adiknya dulu kemana gitu. Itu kayak gitu loh, macet-macetan tuh ada teman ngobrol gitu loh. Bener kayak gitu loh. Tapi lu tahu gak sih kayak gue nggak tahu ya ini masuk ke kakak beradik atau bukan, ya kayaknya bisa sih masuk ke kakak beradik, cuman kalau misalkan ternyata mereka kembar gak? Kembar. Okay. Terus umuran kan berarti kan. Dan misalkan lo kuliah tuh jurusannya bareng gak gitu, kayak bisnis tuh bareng gitu, terus satu kelas juga gitu. Itu kayak apa ya rasanya, kayak gimana ya? Gue penasaran loh, serius. Sebenarnya katanya tuh anak kembar terus mereka punya apa ya, semacam telepati gitu kan sih, kayak
mereka tuh bisa tanpa lu ngobrol pun mereka udah connect gitu, tahu apa yang mereka mau obrolin gitu loh. Dan itu sebenarnya kejadian sih kalau gue lihat beberapa oh ya sebenarnya ada sih waktu itu gue lupa, pokoknya ada cerita di mana si anak kembar itu dia kepisah selama berapa tahun gitu, gue lupa. Tapi akhirnya ketemu sendiri dan nggak tahu gimana caranya. Terus kayak anak kembar tuh kayak gimana ya, kata gue tuh unik banget sih. Kalau lu punya kakak atau adik yang kembar sama lu, menurut gue itu udah kayak rame banget sih, kayak lu punya satu orang yang bener-bener ngerti hidup dunia lu tuh kayak apa gitu. Soalnya dia kayak kalian tuh punya pandangan terhadap sesuatu tuh sama gitu loh, satu perspektif gitu. Kayak rame sih menurut gue, kayak punya apa ya, saudara kembar tuh kayaknya rame gitu. Gue bisa bilang kalau itu orang-orang yang beruntung sih kalau kata gue. Tapi gitu juga kembali lagi kalau kata gue, itu kita bisa bilang beruntung itu karena dari perspektif kita sebagai orang yang anak tunggal. Iya. Balik lagi kalau misalkan mereka sebagai orang-orang yang punya kakak atau adik gitu ya, melihat kita sebagai anak tunggal, mungkin mereka juga bilang kalau kita beruntung, ya nggak? Gitu. Ya gitu deh. Apalagi? Apa ya? Ini pertanyaan agak absurd sih, agak aneh sih sebenarnya. Kenapa? Jadi anak tunggal tuh mengurangi chance buat dapet cewek nggak sih? Karena kan lu terkenal dengan bilang kayak anak tunggal tuh manja, terus kayak anak tunggal tuh nggak tahan banting kan, terus kan pasti cewek tuh kan nyari cowok yang mapan, yang tahan banting, yang nggak manja gitu. Iya. Kalau berarti sekarang kita udah ngomonginnya masuknya ke cinta ya, percintaan gitu ya. Gini, gue kalau misalkan dari perspektif cowok ya, gue nggak tahu. Tapi gue ada satu temen nih, dia tuh cewek, dia tuh anak tunggal. Gak kemana-mana sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Tapi anehnya itu dia tuh bisa connect banget sama mamahnya. Nah itu yang pertama. Dan ketika dia tuh connect banget sama mamahnya, yang gue aneh nih ya, si cewek ini tuh banyak banget yang suka gak? Literally banyak banget. Iya banyak banget orang yang bener-bener ngejar dia gara-gara dia tuh anaknya pinter, anaknya cantik lah, anaknya ya pokoknya idaman lah jadi seorang untuk masa depan gitu. Cuman yang dia gue disitu yang gue bingungin gitu, maksud gue kayak itu kembali lagi sama bagaimana lu sebagai orang ya nggak sih, gue nggak tahu ya, tapi mungkin itu balik lagi ke elunya sendiri gitu. Kalau misalkan even lu anak tunggal tapi lu orangnya misalkan ya, lu orangnya sering membantu orang lain, terus orangnya tuh lumayan terkenal di sekolah misalkan, terus orangnya baik gitu ya, mungkin orang juga seneng sih sama lu. Tapi nggak tahu ya, mungkin seperti itu gitu. Kalau kata lu gimana? Kalau kata gue mungkin sih, tapi mungkin enggak buat anak-anak psikologi ya, ngerti nggak lo? Soalnya dia di mata kuliah psikologi itu ada ya, ada pelajaran yang belajar tentang perilaku atau apa ya, sifat anak tunggal, anak tengah, anak bungsu sama anak sulung gitu. Jadi mereka tuh pelajarin gitu, kayak di psikologi itu ada mata ada pelajarannya diajarin kalau anak sulung tuh lebih cenderung kemana, anak bungsu tuh lebih cenderung kemana gitu. Jadi kayak kalau di psikologi itu kan ilmu kayak udah mutlak gitu kan. Kalau buat mereka sih ya udah mutlak, kalau anak tunggal berarti lebih nggak tahan banting, lebih manja gitu. Tapi mungkin tingkat tahan banting, tingkat manjanya aja sih yang beda gitu. Kalau menurut anak psikologi ya, kalau dari sudut pandang psikologi. Ini loh gak, gue tuh kan kemarin di podcast gue yang sebelumnya, gue tuh kan sempat ngomongin tentang tentang mental dan lain-lain gitu kan. Dan tadi kan lu ngomongin tentang apa tuh, anak tunggal itu tahan bantingnya tuh kurang ya nggak? Dan ini tuh gue tuh cuma mau menguatkan si teori lu aja ya. Apa maksudnya kayak sharing lu aja, gue pengen nguatin bahwa kalau emang bener anak tunggal itu
tahan bantingnya kurang nggak? Karena gini, karena semakin banyak anak di dalam keluarga lo, semakin dibagi-bagi kasih sayang yang dikasih orang tua lo, ya nggak? Iya, Gitu. iya, iya. Jadi kalau misalkan anak tunggal, berarti kan orang tua tuh bener-bener 100% cuman buat tuh, ya nggak? Gitu. Dan emang jadi kalau misalkan ya dalam satu keluarga ada 3 anak atau 4 anak, ya pasti semua anak itu kalau misalkan dibagi-bagi secara rata kasih sayangnya gitu ya, pasti semua anak itu lebih kuat untuk menghadapi kehidupannya gitu. Karena ya memang sudah diajarkan untuk tidak tergantung pada orang tua aja, karena orang tua juga harus ngurusin anak yang lain gitu. Itu dari yang gue baca ya gitu. Bener sih, tapi ya mau segimana gimana ya ngomongnya, mau segimana kuat sifat tahan banting lu, tapi sifat dasar lu sebagai seorang anak tunggal tuh bakal tetap kebawa gitu ya. Iya. Ah, ah. Betul karena itu udah dari kecil ya nggak sih, dari kecil lo dididiknya seperti seseorang yang the one and only gitu ya sama keluarga lo gitu. Jadi ya ketika besar pun pasti masih ada beberapa yang lo rasakan gitu dalam hidup lo gitu. Tapi itu nggak mengurangi chance lu buat jadi orang gitu ya, buat jadi seseorang. Iya. Gitu. Karena Leonardo DiCaprio tuh anak tunggal. Oh ya? Yes. Jadi menurut gue tuh kayak at the end of the day kayak nggak sepenuhnya anak tunggal atau anak bungsu atau anak sulung itu mempengaruhi outputnya gitu. Iya, bener-bener. Walaupun sifat dasarnya tetap ada gitu ya. Memang kembali lagi gimana lu bisa beradaptasi sih ujung-ujungnya. Gini loh gak, gue ini ada lagi sharing dari gue ya dikit aja. Oke, gimana? Tadi yang tadi gue udah ngomongin tentang teman gue yang yang cantik itu terus tunggal itu. Nah dia tuh kan tunggal nih, tapi saking dekatnya sama orang tua, dia tuh jadi tidak tahu cara menjalani hidup sebagai seorang yang emang udah umurnya sekarang tuh udah 20 tahun, ngerti gak? Jadi yang dimana dia tuh harusnya, karena mungkin gue bisa bilang mungkin dia tuh harusnya sudah mulai untuk nyari uang sendiri lah, atau untuk berusaha sendiri cari apa segala macem. Dia tuh masih belum bisa gak, masih belum mau terima gitu. Dia tuh masih pengen main aja gitu, masih pengen having fun aja gitu biasa. Sementara karena mungkin gue tuh even gue anak tunggal gitu ya, tapi gue didikannya lebih banyak dididik oleh lingkungan ketimbang orang tua gue. Jadi gue lebih menghadapi hidup tuh lebih keras gitu, lebih ya pokoknya hidup tuh harus realistis ketimbang ya teman gue ini yang tunggal tapi terlalu dekat dan dimanja oleh orang tuanya, ya jadinya seperti itu gak gitu. Dan kadang kalau ngomongin manja ya, sebenarnya ada beberapa ya, nggak semua ya, jangan pukul rata. Jadi emang ada beberapa anak orang yang misalnya cukup mampu secara finansial ya, cukup kaya lah ya kita bilang ya. Oke. Dan mungkin mereka kadang ada yang justru lebih manja daripada anak tunggal gitu ya nggak sih? Oh, ngerti gue ya. Beberapa tapi nggak semua ya. Gua nggak pukul rata juga. Kekuatan mereka tuh di finansial kan soalnya, ya nggak sih? Karena tapi, ada yang bikin mereka tuh kayak serasa bikin aman mereka, ya nggak sih? Tapi sebenarnya salah nggak sih kalau lu bergantungnya tuh sama uang gitu? Jadi lu menggantungkan rasa aman lu sama uang tuh satu yang salah nggak sih menurut lu? Kalau kata gue ya, kalau misalkan gini loh, menurut gue nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena gini, seandainya ya, ini gini deh, kita ngomongin, gue ngambil dari dua perspektif ya. Seandainya lu itu bergantung pada uang, ada orang yang bergantung pada uang karena dia males. Dalam arti males tuh kayak ya udah gue nggak jago apa-apa, gue pengen main aja karena nanti juga orang tua gue bakal mewariskan uang ke gue misalkan gitu. Tapi ada juga yang dia menggantungkan uang itu karena dia tuh punya hal lain untuk dicari selain uang. Ngerti gak maksud gue? Jadi ada loh satu teman gue,
tajir banget, dia orangnya kaya banget, tapi dia malas gak, dia tuh setiap hari main game gitu, main game sama temannya terus ya, atau enggak kalau misalkan lagi sebelum covid gitu ya, main sama temannya terus gitu, dan dia tuh bener-bener nggak peduli sama bagaimana cara melanjutkan usaha orang tuanya gitu. Nah, tapi ada juga satu teman gue yang dia tuh tajir juga, orang tuanya juga udah bilang pokoknya udahlah santai aja, kamu tuh udah ada usaha tinggal lanjutin aja santai. Tapi dia tuh tidak terlalu menggantungkan hidupnya masa depannya sama si apa namanya usaha itu, tapi dia tuh mengerjakan sesuatu yang lain yang dia suka, ngerti nggak? Iya, Ya, iya. jadi dia lebih ngejar sesuatu yang tidak ada hubungannya sama uang. Cuman dia pun masih menggantungkan hidupnya sama uang. Jikalau nanti suatu saat gitu ya, ternyata yang dia kejar itu gagal, ya udah, gue udah ada ini, udah ada usaha gitu, Udah ada gitu, backupnya. udah ada backupnya gitu. Kalau di circle lu, di teman-teman lu banyak gak sih yang anak tunggal? Yang anak tunggal gitu. Heeh. Bisa gue hitung jari sih, gak banyak banget loh. Oh, iya. Itulah kenapa gue lebih banyaknya ya apa ya, kayak kalau misalkan ngomongin tentang anak tunggal, gue lebih banyaknya jarang ngobrolin sama banyak orang gitu, kayak paling sama teman-teman gue yang tunggal juga, cuman ya kadang-kadang aja gitu ceritanya, nggak setiap hari juga gitu. Kalau misalkan lu gimana? Sama sih kayak lu, kayaknya dikit banget yang anak tunggal tuh. Kemarin tuh yang rekaman sama gue ya, si Yoel itu dia ya dia anak tunggal juga gitu, dan dia cerita maksudnya dia walaupun dia punya bakat sebagai musician gitu ya, bakat di musik, tapi ada satu tanggung jawab. Bokapnya itu kan punya usaha gitu, mau nggak mau ya dia tetap harus terusin juga gitu loh. Maksudnya dia punya istilahnya punya ada hal yang harus dia pertimbangkan antara ngikutin passionnya sama melanjutin usaha orang tuanya gitu. Tapi mungkin ya itu sebenarnya nggak tahu sih dia akhirnya bakal gimana, mungkin akan dibikin seimbangkah atau gimana, gue nggak ngerti juga gitu. Jadi ya maksudnya seru-seru sih sebenarnya kalau dengar cerita-cerita apa ya anak tunggal gitu. Bener, soalnya ya apa ya, even lu anak tunggal tapi lu sama seperti anak yang punya kakak atau adik juga, karena lu itu bakal punya pengalaman yang berbeda-beda sih, dari cara dari keluarga lu lah, dari lingkungan lu memiliki keluarga lu gitu, pasti beda-beda sih, dan itu unik-unik sih, gue sukanya gitu, bisa belajar lah lu jadi banyak orang, ya gak sih gitu. Tapi at the end of the day lu karakter lu sebenarnya akhirnya lu sendiri yang tentuin sih. Soalnya gue ngerasa gini, waktu gue SD dulu, kalau gue ketemu sama teman-teman bokap gue tuh gue pemalu banget gitu. Dulu kayak yang pokoknya gue sembunyi, selalu berdiri di belakang bokap gue gitu. Kalau mau kenalan tuh kayak, ngerti nggak? Iya. Sedangkan kalau nggak tahu gue kalau jadi kakak atau adik mungkin akan sama atau beda, gue nggak tahu ya. Cuman kalau gue dulu sih ketemu sama orang yang anak sulung atau anak sulung sih kebanyakan, mereka tuh lebih pede gitu kalau ketemu sama orang lain gitu. Tapi pada akhirnya setelah SMP ikut organisasi, SMA ikut organisasi gitu, kuliah banyak latihan kesana kesini, akhirnya tuh jadi kayak karakter pede lu tuh kebentuk sendiri gitu loh. Jadi walau ya kayak yang gue bilang tadi gitu, sifat dasarnya tetap ada, tapi lu bisa punya karakter yang nggak anak tunggal banget lah gitu istilahnya, kayak karakter lu nggak selalu didasari dengan status lu sebagai seorang anak tunggal gitu. Yoi, intinya menjadi manusia lah ya. Nama channel dong. Tapi gue juga mau sharing tentang yang tadi lu bilang gitu ya, mengenai yang sifat lu itu, at the end of the day karakter lu itu bakal tergantung dari lu sendiri gitu kan. Gue sama lu gak, gue nggak tahu ya, mungkin semua orang seperti ini ya, cuman gue juga orangnya adalah orang yang pemalu aslinya.
dari waktu gue kecil. Dan sekarang itu ketika gue sudah dewasa, gue kan introvert ya, introvert, dan ditambah gue anak tunggal di mana gue nggak punya, istilahnya gue nggak punya teman cerita, dan gue jadi sosialisasinya kurang gitu kan. Dan yang terjadi di sekarang ini adalah gue tuh lebih cari pengalaman sendiri, karena ya istilahnya karena gue sayang sama diri gue sendiri. Jadi mau nggak mau gue harus bisa sosialisasi sama orang lah, latihan untuk berkelompok sama orang, latihan untuk jadi seorang leader misalkan, atau untuk latihan untuk menjadi seorang yang berada di sebuah komunitas atau masyarakat gitu kan. Jadi ya meskipun gue terlahir jadi anak yang pemalu awalnya, terus mungkin awalnya sempat manja juga, tapi ya ujung-ujungnya karena gue sadar diri dan gue tahu diri itu kalau gue harus berkembang dan gue nggak bisa kayak orang yang dulu lagi, ya ujung-ujungnya gue bakal bisa dibilang mungkin sama orang-orang yang bukan anak tunggal, atau mungkin melebihi anak-anak yang bukan anak tunggal gitu. Sama sih kalau gue dulu sebenarnya waktu dulu kan gue kayak bener-bener di zona nyaman di mana gue selalu bareng sama bokap-bokap gue gitu kan. Tapi ada satu momen di mana gue benar-benar harus sendiri. Waktu itu gue ada job foto gitu kan, job foto di mana gue sendiri gitu, benar-benar ketemu orang yang baru belum pernah gue kenal, dan lu harus kerja secara profesional gitu. Gue sendiri di situ benar-benar awalnya tuh sebenarnya ngerasanya nggak nyaman banget gitu ya. Tapi setelah kedua kalinya, ketiga kalinya, akhirnya gue waktu itu pernah kayak jalan-jalan ke Jakarta sendiri gitu kan. Kayak udah kayak bolang aja gitu kan. Akhirnya tuh lo akan jadi terbiasa sendiri gitu, maksud gue. Akhirnya akan terbiasa gitu. Benar. Emang ujung-ujungnya ya bagaimana lo menjadi seseorang itu ya berdasarkan dari pengalaman lo lagi sih ujung-ujungnya gitu. Dan pinter-pinter cari teman juga ya, cari istilahnya pinter bergaul lah ya. Betul. Karena dari pergaulan itu menurut gua ya lu bisa belajar banyak sih. Bahkan lu bisa belajar menjadi seorang anak tunggal yang mungkin sifatnya itu lebih cocoknya menjadi seorang anak yang bukan anak tunggal gitu. Tapi lu bisa belajar sama mereka yang bukan anak tunggal ya, jadi supaya lu bisa belajar dari pengalaman mereka gitu. Apa lagi? Mungkin udah ini ya, udah banyak banget yang kita omongin tentang anak tunggal ya. Dari gua itu udah cukup mewakili semua yang pengen gue sampaikan sih. Yoi, dan ya mungkin kalau menurut gue sebagai penutup lah ya Gaya ya, karena udah 43 menit juga. Sebagai penutup kalau menurut gue ya, anak tunggal itu bukan sebuah apa ya, bukan sebuah, bisa dibilang bukan sebuah kutukan lah kalau kata gue. Bukan sebuah hal yang harus lu sesali. Tapi menurut gue sebagai anak tunggal itu ada positifnya loh Gak. Karena sebagai anak tunggal itu lu bisa berdiri di atas kaki sendiri menurut gue gitu. Lu bisa jadi seorang yang mandiri ketika suatu saat nanti lu dewasa, karena lu gak punya kakak atau adik yang bisa nge-backup lu gitu. Lu bener-bener harus jadi seorang leader untuk diri lu sendiri dan mungkin untuk keluarga yang bakal lu ciptakan suatu saat nanti gitu. Nah, kalau kata lu gimana? Kalau dari gue bener sih. Jadi mau itu lu jadi anak sulung, anak bungsu, anak tengah, kalau dalam hal ini anak tunggal ya. Kalau menurut gue ya bukan aib atau bukan kelemahan lah gitu, karena lu itu bukan pilihan gitu, bukan sesuatu yang lu pilih gitu. Kan itu ya apa yang lu dapetin dari lahir kan. Yoi. Mungkin beda kalau misalnya lu milih untuk apa ya? Kalau misalnya lu pilih jurusan, lu mungkin pilih jurusan kuliah yang A gitu kan, mungkin yang itu yang karirnya nggak gitu bagus mungkin ya. Tapi kan kalau misalnya jadi anak tunggal itu kan bukan keputusan kan, bukan pilihan kan. Yoi. Jadi mau gimana pun ya akhirnya lo yang harus menentukan sendiri gitu. Dengan status itu ya apa yang mau lo lakuin gitu kan. Betul. Oke, jadi gitu aja ya untuk
ngomongin anak Iya, tunggal oke, ini ya. rame banget Ya. sih sebenarnya. Dan gue di endingnya ini mungkin buat kalian semua yang lagi dengerin podcast kita ya, mungkin kalian ada yang mau sharing pengalaman kalian tentang jadi anak tunggal atau jadi anak yang punya bersaudara, punya adik atau kakak gitu ya. Ya mungkin lu bisa sharing sama apa nama podcast lu ini ya, apa namanya? Any Talks. Any Talks ya. Kalian Sama boleh cek Depan ya. Layar Podcast. Yoi, ini kayaknya asik nih kalau misalnya kita bikin podcast lagi next time ya, enggak ya? Asik Kita sih. bikin. Sebenarnya gue ada ide ini sih. Gue baru banget kepikiran nih. Sebenarnya ramai kalau misalnya kita ngobrol ya, ajak anak tunggal, anak tengah, anak bungsu sama anak sulung, kayak ngobrol barengan gitu. Ngobrol banyak Itu rame gitu banget ya. sih. Nanti mungkin Iya, next time iya. bisa buat bikin itu. Oke deh, bisa juga. Dan Oke deh, kayaknya kita paling- bakal sering ngomongin hal yang lain ya, Mbak ya. Mungkin kita bakal Yoi. balik lagi ke depannya. Kayak pasti bakal banyak banget sih yang bisa dibahas karena ya kita juga, kalau buat kalian yang lagi dengerin mungkin kalian tahu lah, ini gue udah lumayan lama temenan sama Angga ya. Kita udah lumayan lama temenan dan kita juga udah lumayan banyak sharing gitu ya nggak sih. Jadi banyak juga hal yang bisa kita obrolin gitu. Oke, gitu aja ya kayak ya untuk Paling jangan podcast lupa hari untuk share, podcast untuk hari ini. subscribe. Udah kayak ini ya, Udah kayak YouTuber ya. gitu. Ya udah deh, Yeah, oke gitu paling itu aja. Thank you. Thank you banget gak buat Thank waktu you, lo. Jos. Sampai Mungkin- ketemu lagi di Yoi, maybe next time kita ngobrol lagi ya, Ga ya. benar-benar. Yo, oke deh, thank you Oke, guys. thank you.